Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. De band doen. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland, leven de koningin. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsen bloed. Het vaderland vertrouwen, blijf ik tot In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan masuk saya. Maaf sebagai istirahat. Tidak apa-apa. Silakan dulu. Terima kasih. Saya berdiri saja. Hatta, bagaimana tentang pendidikan kita? Untuk soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada mereka. Menurut saya, lebih baik kita tidak menyerahkan pendidikan kita kepada BPKI. Lebih baik kita melaksanakan sendiri. Apa maksud Anda berkata begitu? BPKI adalah pendidikan Jepang. Jika kita merdeka atas nama BPKI, berarti kita merdeka atas nama Jepang. Jadi, kita harus memastikan pendidikan kita atas nama bangsa sendiri. Selagi kita di masa vacuum of power. Saya menginginkan kita dulu bahwa Jepang telah meninggal pada sekutu. Itu artinya kita berada pada kekuasaan. Jadi sebaiknya kita mempromosikan kemerdekaan kita sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah bukan pilihan kita? Apakah lebih baik kita mendukung? Itu yang bagus. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Sukarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada yang saya Saya mendengar bahwa Jepang telah kalah pada sekutu. Jadi saya datang ke sini guna untuk menyampaikan supaya kita menggunakan proklamasi kemerdekaan. Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh bertindak di sana. Baiklah, kalau begitu, permisi, Bung Karno, mari mengatakan. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Diculik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Kita bawa ke Rengas Dengklok. Tapi Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Instrumen untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis?
kami akan mencoba Bung Karno dan Bu Hatta agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Culik mereka? Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberi keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Keng Song. Baiklah, terima kasih dulu. Beliau setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Keng Song. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Pukul berapa tepat? Pukul 4, bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Tuan Fatma juga. Soekarni, ada apa sekarang? Begini Bu, kami ingin kalian berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Ahmad Subarjo, dia memaksa masuk untuk membawa Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk ini. Wikana, bolehkah aku menjumpai Soekarno dan Hatta? Ucapan dan bertemu dengan mereka, Bu. Lapor PPKI dibatalkan karena mereka tidak ada di sana. Dan tidak, Bung, Anda tidak berhak menemui mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI telah dibatalkan. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Iya, benar Bu. Bukankah saya harus memberitahu Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi Bu? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebenarnya memang harus begitu. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Boleh kami pulang daripada dihubungan? Benar. Mereka saya membawa pulang Soekarno dan Hatta karena iya. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kau bisa menepati janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita terima laksana Maidah untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya akan mengantarkan anak dan istri saya terlebih dahulu. Oke, mari saya bawa. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha
kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.